Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Rossi Dere. Dan kali ini tuh sendiri mengenai episode ke-10-nya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah peristiwa di ruangan OSIS selesai ya, di kediamannya si Masachika, pada malam hari Yuki kembali lagi dicerca dengan perkataan Masachika yang menyalahkannya atas peristiwa hipnotis sebelumnya. Ya, meskipun Masachika bisa selamat ya dari Chisaki, Alia dan juga si Masya berkat Yuki yang mengaku kalau dirinya lah orang yang menghipnotis si Masya dan juga si Alia. Dan pertengkaran dua kakak beradik itu pun yang beda marga terus berlanjut hingga larut malam, ditemani dengan Ayano yang juga ikut menerima hukuman dari si Masachika. Ya, meski Masachika hanya menghukum Yuki ya untuk duduk bersimpu di lantai. Sungguh pelayan yang super M sekali si Ayano ini. Dimana melihat tingkahnya si Ayano yang cukup bahagia ya saat sedang dihukum, Masachika pun menanyakan alasannya kepada Yuki ya, dimana saat Masachika berkata, "Nih Imoto, kenapa anak ini terlihat bahagia saat sedang dihukum?" Dan Yuki pun menjawab, "Karena dia M." Ya, mendengar jawaban dari si Yuki, Masachika hanya bisa terdiam dan mulai menormalkan pikirannya dengan bermain game di hadapan Yuki dan juga Ayano. Dimana hal itu Masachika lakukan hanya untuk menjernihkan pikirannya ya soal gelar M yang Ayano dapatkan. Dimana saat Masachika menanyakan apa hukuman yang harus Yuki lakukan, Yuki pun masih saja menolak untuk melakukannya. Bahkan untuk meluruskan gelar M-nya si Ayano, Yuki sempat menanyakan kembali kepada Ayano mengenai apakah dia adalah seorang M, dan Ayano pun dengan sukarela menjawab dan juga dengan tegas kalau dia adalah seorang M. Dan mendengar hal tersebut, Masachika mulai stres lagi karena bukan hanya adiknya saja yang sekarang ini tuh abnormal, tapi sekarang teman masa kecilnya juga menjadi abnormal. Ya, singkat cerita pada malam itu Yuki menggunakan rayuan mautnya kepada Masachika dengan menampilkan mode imutnya dan menanyakan apakah dirinya terlihat imut kepada sang kakaknya tersebut, dan Masachika pun menjawab dengan jujur kalau Yuki memang sangat imut, yang membuat Yuki berubah menjadi lebih agresif dengan berteriak "Daisukyone-chan" sambil mengeluarkan kata-kata kalimat yang sulit dicerna oleh si Masachika. Ya, bahkan Ayano juga merespon dengan berkata kalau rakyat jelata seperti dirinya tidak bisa mengerti perkataan Yuki yang sangat agung tersebut. Ya, intinya pada malam itu Masachika dan Yuki akhirnya kembali lagi bermain roleplay seperti dua karakter penting di anime action shonen yang saling bertarung. So, singkat cerita, pada keesokan harinya, pada adaptasi untuk chapter 3 pada volume ketiganya atau pada episode ke-10 dari adaptasi animenya Rossi Dere, kita juga dilihatin dengan kelompok belajarnya si Masachika ya, dimana pada saat itu Takeshi dan juga Hikaru datang ke rumahnya si Masachika untuk belajar bersama dalam menghadapi ujian yang akan ada di akhir musim panas nanti. Dimana Takeshi memprotes mengenai kelompok belajar mereka, dimana Takeshi berpikir kalau mereka harusnya belajar bersama dengan para gadis-gadis di kelas mereka sambil menggunakan pakaian musim panasnya. Namun yang ada pada saat ini hanyalah 3 orang laki-laki yang lebih menikmati main game gacha mereka yang sangat ampas tersebut daripada belajar gitu. Ya, di sini Takeshi meminta Masachika ya untuk memanggil semua teman perempuan yang dia miliki seperti Yuki, Alia dan juga Ayano. Ya, Takeshi tanpa sadar mulai menyukai Ayano, dimana hal itu membuat Masachika terkejut mengingat sejauh ini tidak ada orang yang memperhatikan Ayano secara khusus. Dimana Takeshi juga bertanya kepada si Masachika ya, apakah Masachika mengenal Ayano? Dan Masachika pun menjawab, iya, aku mengenalnya, bahkan sejak kecil. Ya, Takeshi tidak menyadari ya kalau Ayano adalah teman SMA-nya si Masachika, bahkan sejak SMP juga sudah dekat. Dan fakta sebenarnya Ayano adalah teman masa kecilnya si Masachika, yang Masachika sendiri menolak untuk memperkenalkannya kepada Takeshi yang sangat cabul tersebut. So, waktu berjalan cukup cepat ya, dan kedua sahabatnya si Masachika itu pun akhirnya pulang. Setelah pembicaraan banyak tentang wanita yang sangat luar biasa, seperti membahas seorang dewi dan juga iblis wanita, Masachika pun akhirnya mulai merasa kesepian nih, dan tiba-tiba saja Masachika ditelepon oleh si Alia. Dimana Alia menanyakan bagaimana kabar dari proses belajarnya si Masachika, dimana Alia berpikir kalau Masachika pasti tidak serius dalam belajar kalau tidak dia awasi. Dimana Masachika juga menjawab kalau ia pasti bisa menghadapi ujian kali ini. Ya, karena kehabisan topik pembicaraan dan Alia juga tidak ingin panggilannya terputus, lantas langsung membuat topik baru mengenai taruhan di ujian nanti. Dimana aturannya sangat simpel banget, siapapun yang memiliki nilai lebih rendah daripada ya yang lainnya harus menuruti semua permintaan dari orang yang nilainya lebih tinggi. Dan Masachika pun menyetujui usulan Alia tersebut.
Nah, sebenarnya ada alasan lain di mana Alia yang tiba-tiba saja menelepon Masachika. Di mana alasan Alia menelepon Masachika adalah karena Alia sedang merasa takut dengan hantu. Ya, jadi sebelum menelepon Masachika, Alia dan Masya sedang makan malam bersama sambil menonton siaran televisi dengan segmen horor. Di mana banyak penampakan hantu yang ditayangkan pada acara televisi tersebut yang membuat Masya kabur setelah menyelesaikan makanannya. Namun Alia tidak ya, karena kan si Alia ini tuh ingin terlihat lebih berani nih daripada si Masya. Dan Alia pun menonton tayangan tersebut itu lebih lama daripada si Masya. Sebelum akhirnya dia merasa takut dan menelepon Masachika dengan alasan proses persiapan ujian. Namun setelah telepon dengan Masachika selesai, rasa takut Alia kembali lagi muncul. Dan kini dia harus mencoba untuk melewati ruang keluarga yang lampunya sudah dimatikan untuk mengambil air putih. Cemas nih Alia gitu kan, kalau tiba-tiba aja ada kepala terbang gitu kan muncul di hadapannya, nah gawat tuh gitu. Sesingkat cerita, Alia akhirnya berhasil mengatasi rasa takutnya ya dengan mengingat-ingat pembicaraan dengan Masachika yang sebelumnya. Dan kata-kata yang Alia sangat ingat adalah mengenai tanggal ulang tahunnya si Masachika. Ya, sambil memunculkan sifat sundirinya lagi, Alia pun mulai berucap ya, Masachika no baka. Jadi episode ke-10 dari animenya Rossi Dere nantinya bakalan mengadaptasikan isi dari volume ketiganya ya. Lebih tepatnya itu pada chapter 2 bagian akhir, terus masuk ke chapter 3 untuk adaptasi light novel volume ketiganya, yang mana hal itu lebih berfokus kepada si Yuki dan juga Masachika di rumahnya Masachika, dan juga mengenai sisi dari Alia yang ketakutan ya dengan ya tayangan hantu yang dia tonton sendiri gitu kan, padahal dia sok-sokan pengen lihat sampai habis acara horor tersebut, taunya dia malah takut sendiri dan mencoba untuk menelepon si Masachika itu sendiri. So ini bakalan menarik banget ya harusnya, karena udah mulai dikit-dikit lagi nih kita mau selesai pada volume 3-nya. Tinggal 2 episode lagi menjelang end untuk adaptasi musim pertama dari animenya Rossi Dere, dan itu bakalan ditutup saat bagian epilog untuk volume ketiga dari adaptasi light novelnya, yang mana akhirnya Alia bisa sedikit unggul nih dari Yuki pada proses debat pengenalan anggota OSIS untuk ya mencalonkan diri pada pemilihan tahun depan, dan itu bakalan menarik banget sih harusnya. Oh ya, pada episode ke-10-nya nanti kita juga bakalan dilihatin ya mengenai kemunculan dari ibunya dari si Alia dan juga kakeknya dari si Masachika, tapi dari keluarga Kuze ya, bukan keluarga Suo yang gokil banget gitu kan penampilannya ala-ala mafia Rusia gitu. Serta juga kita bakalan lihat bagaimana nanti si Masya bakalan tetap memanjakan si Masachika, dan kita bakalan lihat bagaimana nanti si Alia bakalan mencoba untuk memberikan kado ulang tahun kepada si Masachika itu sendiri, dan ini bakalan seru banget sih harusnya. Dan ya seperti itulah kira-kira apa yang akan terjadi pada episode ke-10 dari animenya Rossi Dere, yang mana episode ke-10-nya itu sendiri bakalan bisa kembali kita lihat ya pada hari Rabu depan, tepatnya itu pada tanggal 4 September 2024. Nontonnya di mana? Ya tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di video yang lainnya. Jenny.